guys, balik lagi bersama kita di Birama, Bincang Rasa Mahasiswa. Nah, di episode kemarin nih kita udah ngebahas mengenai penting gak sih kuliah itu di zaman-zaman sekarang kayak gini nih. Penting gak sih? Menurut kalian penting gak? Penting gak? Kalau menurut aku sih penting. Gimana lo? Kalau menurut aku juga penting banget. Wah, tapi kita belum kenalan nih. Oh iya, belum kenalan. Kita kenalan dulu kali ya? Boleh. Perkenalkan, nama aku Aulia Rahma. Aku dari mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 5. Aku sama, tapi nama aku Ilham. Gimik. Oke nih, kalau misalkan di episode kemarin kita ngebahas kuliah itu penting gak sih? Nah, di episode saat ini kita mau ngebahas apa nih? Kita mau ngebahas tentang organisasi sama akademik. Wih, organisasi dan akademik. Ngomongin tentang organisasi dan akademik, kamu pernah dengar gak sih ada yang namanya mahasiswa kura-kura dan mahasiswa kupu-kupu? Pasti sering dengar sih, soalnya banyak juga orang-orang yang kayak gitu di kampus. Orang-orang yang kayak gitu di kampus. Ya. Nah, menurut kamu apa sih mahasiswa? Belum pada ngerti nih, apa Iya. kupu-kupu sama kura-kura? Apa sih itu? Itu hewan. Hewan, gak salah. Oke, gak salah. Emang kupu-kupu terbang, kura-kura Melata, bukan? Jalan tapi lambat. jangan berapa. Oke. Aduh. Jadi kalau misalnya kupu-kupu itu mahasiswa yang beres kuliah langsung pulang ke kosan atau ke rumah. Kalau misalnya kura-kura itu beres kuliah langsung rapat, kuliah ke sekre. Kuliah jual risol. Nah, kuliah jual risol. Siapa nih? Maksa. Bukan jual risol. Siapa nih? Ada gak di sini yang harganya di up naik? Satu risol 3.000. Satu risol 5.000. Oke. Mau ngejar apa sih? Kalau misalkan dari kamu sendiri nih, kamu lebih memilih menjadi mahasiswa kupu-kupu atau menjadi mahasiswa kura-kura? Lebih baik menjadi mahasiswa kupu-kupu karena biar gak jualan risol. Jadi alasannya cuma karena biar gak Ya, jualan ya, risol. benar. Tapi biasanya emang maksa sih ya yang jualan risol ya. Itu teh Harus beli gitu. emang kalian tuh punya target bukan sih? Biasanya sih punya target. Itu teh uangnya buat apa gitu? Buat kegiatannya? Buat kegiatan, karena kan biasanya di organisasi itu ada proker-proker yang dimana Membutuhkan biaya yang lumayan, iya. Biasanya kan dana droppingan dari kampus agak-agak gitu. tapi itu lebih kasihan sama yang jualannya. Kadang suka nalangin ya. Bener, Di sini bener, siapa bener. yang pernah nalangin sampai 100.000, 150.000? Pasti banyak banget sih, pasti banyak banget. Ih, gak jajan, jajanan sendiri. Hari-hari makan risol. Oke, kalau misalkan kamu milih menjadi mahasiswa kupu-kupu, Apa? apa? Kupu-kupu pertama biar nggak jualan di sol. Oke. Kedua biar di story Instagram nggak promosi terus. Biar gak promosi apa nih? Biasanya juga open endorse Spotify, paid Netflix, promote paid ya? promote. Paid promote. Baru ingat. Emang kayaknya nggak mau usaha kayaknya, nggak mau menjadi seorang wirausaha gitu ya. Emang itu juga pasti kepaksa. Bahkan ya kalau nggak salah nih, aku punya teman sengaja ngepostnya tuh di akun keduanya soalnya gak mau di akun pertama. Di sini siapa ada? Pasti banyak sih. Pasti banyak sih ya. Pasti banyak, apalagi mahasiswa yang ngeluhnya tuh di belakang. Belum itu di belakang. Iya. Aing teh hoream euy cenah. Hoream apa nih? Aku tuh sebenarnya males bikin story itu, tapi di Instagram harus ada post story, terus di grup dibawelin sama anak-anak bendahara terutama. Terus apalagi lo? Kalau misalkan kamu nih kan memilih menjadi mahasiswa kupu-kupu. Iya. Nah, tanggapan kamu sendiri mengenai mahasiswa kura-kura itu seperti apa? Ngajar apa sih? Ngajar Iya sih, apa sih? nggak apa-apa sih. Kalau misalnya rapat itu bagus, soalnya kan kamu anak organisasi kan, aktif banget. Ya, aku anak organisasi. Jadi lebih kenal banyak juga, kenal banyak Benar. orang. Nah, kamu gimana? Dari kamu dulu deh, yang di Apa nih? organisasi. Kelebihan jadi kura-kura. Kelebihannya Ya kelebihan di kampus ya.
Kelebihan di kampus. Kelebihan di kampus. Kelebihan di kampus apa kelebihan di aku? Enggak, kalau kamu kelebihan di kampus di rumahnya kurang gitu. Ngerti gak? Oh iya bener-bener. Kelebihan di kampus, kekurangan di rumah. Oh iya bener-bener sih ya. Baik lagi gimana kelebihannya? Oke, aku kenapa menjadi mahasiswa kura-kura? Pertama, mau nggak mau harus. Karena kan aku udah berada di suatu organisasi di Hima di kampus. Jadi mau nggak mau aku punya tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Sebenarnya kalau misalkan ditanya capek gak sih? Ya capek pasti. Atau males gak sih? Ya pasti males lah ya. Pasti. Yang namanya kita abis pulang kuliah tuh pasti pengennya pulang gitu kan. Paksa. Tapi kan karena ya, ada kepaksa juga. Iya, ada rasa kepaksa gitu. Karena kepaksanya itu bukan karena kita gimana, tapi karena bentuk tanggung jawab aja sih. Bentuk tanggung jawab. Kita kan di organisasi ini mau nggak mau kita yang memilih kan. Yeah. Kita yang masuk, jadi ya mau nggak mau kita juga yang harus bertanggung jawab nih sama apa pilihan kita. Maka karena kita itu, udah kayak disumpah gitu gak sih? Bukan disumpah. Sebelum masuk organisasi itu komitmen. Iya, udah berkomitmen. Aku kan nggak suka ya yang namanya melanggar suatu komitmen ya. Jadinya ya aku gimana caranya supaya aku bisa bertanggung jawab sama apa yang pernah aku komitmen dari awal. Tapi kamu cara ngebagi sama mata kuliah sama kelas itu gimana? Kalau di organisasi sih biasanya itu tuh waktunya nggak akan bentrok. Misalkan kita nyari, kalau untuk rapat waktunya nggak akan bentrok sama jadwal kuliah. Jadi biasanya kuliah dulu baru nanti rapat abis kuliah. Jadi makanya kenapa balik kuliah tuh selalu malam-malam ya, karena nunggu kelas dulu, nunggu jadwal kelas dulu baru kita bisa rapat semuanya. Nah kan itu kelas. Ini bagian tugas kan suka ada nih. Iya. Tugas kelompok. Aduh. Kan kebanyakan nih yang nggak suka ngerjain tugas bareng itu kebanyakan orang-orang yang ada di organisasi. Setuju gak kalian? Kalian setuju gak? Aku gak setuju sih. Aku sih setuju ya. Aku gak setuju. Walaupun sekarang yang ada di organisasi ikut ini kerja kelompok di sini. Iya. Tapi kebanyakan di luar sana pada ngeluhnya kayak gitu. Keselnya tuh tiap kerja kelompok ada aja alasannya. Apa itu danusan atau rapat dulu. Nah, itu cara ngebagi waktunya gimana? Sebenarnya biasanya kalau misalkan dari dalam organisasinya sendiri itu nggak melarang kalau misalkan kita anggotanya itu mau kerkom dulu atau mau ngerjain tugas dulu atau gimana. Oh, berarti pasti ada toleransi terhadap itu. Iya, karena kan tetap prioritas yang pertama itu adalah kuliah. Organisasi ini tuh cuman buat sampingan lah. Cuma buat kayak kegiatan sampingan mahasiswa gitu. Jadi sebenarnya dari organisasinya sendiri tuh nggak ada pemaksaan, nggak ada tuntutan harus banget kamu ikut organisasi dan melupakan akademik, itu tuh nggak ada. Berarti jadi itu biasanya tuh oknum-oknumnya sih, orang-orangnya aja yang malas, yang kayak mereka cari alasan menjadikan organisasi ini sebuah alasan untuk nggak ikut kerkom. Biasanya cowok-cowok nggak sih kayak gitu? Ada sih cewek juga paling 1-2. Oke. Tapi lebih banyak cowok kan? Lebih banyak cowok. Sebenarnya mah nggak rapat, tapi dianya emang lagi main gitu. Main nongkrong. Gitu kan. Nah, ya biasanya sih itu oknum-oknum aja. Kalian jangan kayak gitu ya. Jangan kayak gitu. Karena kasihan juga gak sih kalau teman kelompoknya yang harus ngerja double gitu, kerja 2 kali kalau kayak gitu. Betul banget. Karena kan tanggung jawab kita tuh tetap yang pertama itu adalah kuliah. Walaupun kita punya tanggung jawab di organisasi, tetap kita harus bisa nentuin skala prioritas. Iya sih, soalnya teman-teman kita juga banyak, mungkin di teman-teman kalian juga banyak ya yang ada nih satu orang yang suka ada di kampus tapi di kelas suka gak ada gitu. Tapi tiap hari ada di kampus. Teman kalian pasti ada dong, 1-2 orang pasti ada. Temen kita juga ada. Ada lah ya. Pasti ada lah. Pasti ada. Nah, kalau misalkan dari kamu sendiri, kamu memilih menjadi mahasiswa kupu-kupu nih, kamu punya perasaan kamu tuh gimana sih? Pasti ada gak sih rasa-rasa kayak, kayaknya mereka seru ya, gini gitu. Ada gak? Enggak. Perasaan kamu jadi kayak flat aja gitu, kayak udah aja flat. Misalnya kuliah pagi, misalnya jam 9, beres jam 11, udah langsung pulang ke kosan. Gak ada perasaan kayak,
Aduh, kayaknya mereka enak banget ya nongkrong gini. Oh, kalau nongkrong. Enggak, maksudnya melihat mahasiswa yang ngumpul tapi mahasiswa organisasi gitu. Enggak sih. Enggak ada rasa gimana? Enggak, jadi emang enak aja gitu ya langsung pulang. emang enak banget kalau pulang langsung ngegoler gitu, Netflix gitu. Rebahan. Kalau misalnya ada tugas enak langsung ngerjain tugas. Itu sih enaknya, nggak di apa sih ngeprioritasin apa yang harus diprioritasin gitu. Waktunya walaupun luang banyak ya? luang banyak. Tapi kan aku juga ikut nih organisasi, tapi nggak sesering kumpul yang kamu lakuin gitu. Cuma seminggu sekali doang, jadi nggak nguras tiap hari harus rapat, enggak, cuma seminggu sekali paling. Itu juga kadang-kadang, terus itu juga suka malam. Jadi rapatnya jadi kuliah pagi-pagi, rapatnya malam gitu atau enggak sore gitu. Jadi nggak perlu sekarang nunggu di kampus dari jam 11 misalnya baru rapat jam 5 kan masih bisa pulang dulu gitu. Nah, kebanyakan orang-orang mah pada diam di sekre himpunannya buat nunggu rapat, jadi nggak pulang dulu ke kosan. Kalau aku mending pulang dulu ke kosan soalnya nyaman ya kalau di kosan. Nyaman, bisa rebahan gitu ya. Rebahan. Kamu mah enggak ya, nggak ngerasain ya, jauh. Kawan-kawan dia mah jauh rumahnya. Bayangin bolak-balik dari Batu Jajar ke Lengkong 1 jam. Apalagi kalau misalnya hujan, banjir, macet. Amit. Dekat, sebenarnya tuh dekat. Mending kau hujani ya. Dekat cuy. Kalau udah terbiasa deket lah, lebay lu ah. Tapi ngeluh. Ya ada dikit. Tapi dia jarang mandi kalau ke kampus, telat mulu. Enggak lah. Kok jadi ngomongin gue sih? Oh ya udah, balik lagi. Kasih kan. Balik lagi nih, kalau misalkan dari kamu sendiri berarti kamu kan ada di suatu organisasi juga ya? Iya. Nah, untuk memilih nih. Apa? Memilih antara ilmu yang kamu dapetin di organisasi dan di akademik itu gimana? Gimana? Tik tak. Oke, kayaknya kita bisa ngerjain skripsi dulu. Kita bisa mandi dulu, makan dulu, apa bisa sih? cari jodoh dulu, iya gak sih? Kalau misalnya aku dapat ilmu dari organisasi tuh, walaupun baru nyemplung sebentar ya. Dia lebih belajar ke kepemimpinan kita sih. Kita bisa ngekoordinir sesuatu hal gitu. Kan kalau misalnya di kampus mah cuma belajar, merhatiin, kadang nggak bawa pulpen, nggak bawa buku gitu, cuma asal absen aja. Nah kalau misalnya di organisasi itu kita belajar buat memimpin sesuatu hal gitu, punya pertanggungjawaban yang jangkanya sebentar kan. Kalau misalnya kalau misalnya kuliah tuh jangkanya panjangnya sampai seumur hidup gitu. Kita tuh belajar tuh buat nanti cari kerja. Kalau misalnya di organisasi tuh emang ada long termnya, tapi kan ada short termnya juga. Kayak proker kan itu harus diurusin. Paling cuma diomongin kita proker cuma 1 bulan, kadang 3 minggu dari awal pembicaraan sampai ke proker jadi tuh. Jadi itu sih benar kata awal tadi, organisasi itu membuat kita punya rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap apa yang kita komitmenin. Itu. Benar. Kalian jadi pilih aja sih, mau kupu-kupu, mau kura-kura, mau belalang, mau kumbang. Itu terserah aja. Yang penting kalian punya waktu, tahu apa yang harus diprioritasin sama apa yang harus bisa dinantiin gitu. Dan rasa tanggung jawab. Itu sih. Jadi harus punya skala prioritas dan harus punya komitmennya itu benar-benar kuat gitu. Betul. Jangan sampai berat sebelah lah. Jangan sampai berat sebelah. Apalagi beratnya ke organisasi gitu. Nanti kuliah mahal cuy. Nanti ngulang lah mahal banget. Ya karena banyak juga ya orang-orang yang emang bener-bener kuliah di kuliahnya itu udah bertahun-tahun tapi aktifnya di organisasi aja gitu. Gak lulus gitu.
kalau misalnya nggak lulus tuh NPM-nya paling atas, biasanya di atas 2 tahun kita, 3 tahun kita, tapi masih sekelas ini gitu. Masih sekelas. Karena mereka terlalu sibuk di organisasi. Kayaknya. Kayak jiwa organisasinya tuh kayak tinggi banget gitu, sampai kayak kuliah tuh dikesampingkan. Itu jangan sampai kayak gitu juga sih. Jangan sampai kayak gitu. Iya. Oke, kalau misalkan kita udah ngomongin tentang pembahasan organisasi dan akademik, gimana kalau misalkan sekarang kita kan udah mau semester 5 nih ya. Udah mau lagi ya. Udah lagi. Semester 5 iya. Kita udah semester 5 mau ke semester 6. Semester 6 apalagi kita ada program Kampus Merdeka magang. Magang, iya benar-benar. Kita ada magang, pastinya bakalan lebih sibuk banget. Nah, apa sih kekhawatiran kamu nih di masa depan mengenai apa ya? Mengenai pekerjaan yang akan dikerjakan apa? Enggak sih, kekhawatiran kamu aja sebagai sekarang seorang mahasiswa, kekhawatiran kamu ke depannya itu kayak gimana? Karena kan pengerjaan abis magang kan pastinya kita harus bikin laporan kegiatan dan gak lama lagi lulus gitu, bisa lulus. Nah, kekhawatiran kamu mengenai ke depannya itu kamu mau jadi seperti apa sih? Kekhawatiran aku gak tahu mau kerja di mana. Kayaknya banyak ya. Kayaknya banyak juga gak sih di antara kalian yang kayak khawatir? Kalian yang semester 5, semester 7 nih, semester akhir. Ya. Pasti kalian masih bingung kan? Kalau misalnya nanti di magang cuma sekedar magang doang gitu. Atau enggak, salut sih aku sama orang yang sambil kuliah, sambil kerja bisa. Apalagi sambil kuliah, sambil kerja, sambil organisasi. Salut banget buat kalian, bisa ngebagi waktu. 4 jempol. Mau sama kaki jangan sopan. 4 jempol aja, 4 jempol. Nah terus udah gitu, udah apa nih? Tadi tuh bahas apa ya? Bahas kekhawatiran. Oh kekhawatiran, iya benar. Kalau kamu gimana? Aku. Kekhawatiran aku sama. Aku masih bingung. Aduh nanti setelah lulus aku mau jadi apa ya? Sebenarnya aku mau jadi apa aja bisa. Cuman masalahnya tuh aku bingung kayak kira-kira aku mampu gak ya gitu. Kira-kira aku bisa gak ya gitu. Kayak misalkan mau jadi presenter. Mungkin aja. Cuma masalahnya tuh kayak kira-kira aku mampu gak ya? Aku tuh masih meragukan kemampuan diri aku sendiri. Oh ya, jadi nggak pede akan. Nggak pede. Nggak pede. Pasti banyak banget di antara. Apalagi ya ilmu komunikasi ini sering banget nggak sih dibilang sama orang-orang tuh jurusan alternatif. Iya. Jurusan alternatif. Alternatif banget. Kalian nggak tahu mau jurusan apa? Pasti tahu masuk kuliah mana gitu. Pasti ke ilmu komunikasi. Karena katanya jangkauannya luas. Bisa ke sini, bisa ke sana, bisa kerja di sini, bisa kerja di sana. Tapi pas kalian masuk, pasti bingung mau kerja di mana ya nanti. Ya, kita mau jadi apa ya gitu. Kemampuan kita tuh apa ya? Gitu. Karena sebenarnya mah nggak ngejurus banget ini tuh kalau misalnya kita aku ya kekhawatiran aku mikirnya ilmu komunikasi tuh nggak ngejurus banget gitu. Harusnya tuh kayaknya mah di semester 6 sampai semester depan kayak lebih ngejurus lagi kan. Misalnya ada ke produksi apa, fokus ke jadi wartawan atau apa sih, jurnalistik atau PR ya kayak gitu kan. Semester 5 masih ngambang nih, masih penelitian, metode penelitian, masih buat itu aja lah ya. Itu aja buat ngebekalin ke skripsian, jadi ke dunia kerjanya masih belum gitu. Nah, itu balik lagi nih ke yang organisasi dan akademik tadi. Benar. Itu jadi apa nih? memberikan pengalaman buat kita, kayak apalagi buat kerjasama sponsor. Yeah. Dari mulai berkas-berkas, proposal, ngajuin proposal, persuratan. Jadi belajar dari situ sedikit-sedikit. Dari organisasi itu kebantu banget. Terus buat connecting juga ya, kalau misalnya organisasi relasi itu apa ya? Kok diam? Dari relasi itu kayak kebantu banget di organisasi itu, karena organisasi ini kan cakupannya luas ya. Cakupannya tuh luas. Dan kita tuh banyak proker-proker yang dimana kita berhubungan sama eksternal. Melibatkan eksternal. Terus
di organisasi itu pun banyak alumni yang udah Kerja. di mana. Nah, kita bisa ngoneksi di sana modal ya orang dalam lah ya. Oh, ini ilmu komunikasi Unpas misalnya. Oh, ikutan hima juga. Nah, ada alumni hima juga gitu. Ya bisa juga kayak gitu. Ya jadi lebih gampang lah ya, kita nggak sesulit itu. Sulit itu daripada kita yang kuliah pulang kuliah pulang ujung-ujung nggak tahu mau jadi apa gitu. Nggak apa-apa kalau misalkan emang kalian benar-benar pengen memaksimalkan diri kalian di akademik, nggak ada yang salah. Dan kalian pun yang mau berorganisasi pun nggak bermasalah sama sekali, asal balik lagi ke yang tadi, tahu komitmen dan tahu skala prioritas. Nah, kayaknya kita udah ngobrol banyak banget gak sih? Banyak gak sih? Banyak, jawab dong. Ya aku ini kan saking banyaknya jadi aku tuh pusing gitu. Minum dulu. Kamu juga minum dulu. Oke, kita minum dulu ya. Mau nggak? Mau ya. Rasa teh. Kan green tea di sini. Kan emang teh. Oke, kayaknya kita udah berapa menit? Udah cukup lah ya kita ngobrol-ngobrolnya, pembahasannya pun kita udah ngebahas semua dari mengenai mahasiswa kupu-kupu, mahasiswa kura-kura, organisasi, akademik, dan kekhawatiran mahasiswa-mahasiswa ini di semester akhir, di masa yang akan datang itu seperti apa. Nah, tips buat adik-adik gimana lu? Gimana? Tips buat kalian, pokoknya apapun pilihan kalian terutama buat maba-maba atau enggak yang baru mau masuk kuliah ya. Apapun pilihan kalian, mungkin pasti banyak banget yang pro kontra antara mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura. Ada kubu sini dan kubu situ, jadinya ya nggak apa-apa, jalanin yang emang kalian suka aja sih. Yang penting nggak mengganggu dan kalian tuh bisa time management kalian tuh bener. Bisa gitu, kalian managingnya tuh bisa. Kecuali kalau kalian kuliah pakai uang sendiri, terus nggak apa-apa, itu mah mau kuliah mau nggak apa-apa, kan kita masih ada tanggung jawab ke orang tua, lebih ke kewajiban kita. Orang tua udah kayak ngebayarin kita kuliah, jadi maksimalin lah di kuliah ini gitu. Jangan sampai masa apa? Lanjutin. Jangan sampai kayak orang tua udah ngebayarin kalian kuliah tapi kalian terlalu fokus ke organisasi yang dimana kalian harus mengulang kuliah kalian gitu kan. Masa kalau misalnya ditanyain orang tua di kampung si Ilhama halus kuliahnya rajin padahal mah yang diarepin sama orang tua tuh kan kayak gitu. Padahal di kampusnya nggak suka skip kelas gitu kan, nanti pas udah 4 tahun kok belum lulus, biaya kuliah makin sini makin naik gak sih? Tergantung. Nah kan biaya lagi sayang gitu. Bener. Jadi pokoknya ya seperti yang udah kita sampein ke kalian, jangan lupa untuk tahu komitmen kalian, tanggung jawab kalian sebagai seorang mahasiswa, dan juga tahu skala prioritas kalian itu mau kemana. Pokoknya skala prioritas. Skala prioritas. agak suka gimmick ya, sorry. Oke, dan jangan lupa juga kalian yang masih bingung nih mengenai masa depan kalian, jangan diambil pusing. Yang penting kalian udah berusaha semaksimal mungkin pun itu udah cukup menurut aku. Betul. Jadi yang penting kedepannya itu let it flow aja, sesuai berjalan. Nanti juga bakalan ketemu kok jodoh pekerjaannya itu di mana, jodoh hidupnya juga ketemu di mana. Dan untuk perkuliahan itu senangnya ketemu teman-teman yang udah sefrekuensi, terus kenangan juga kapan lagi kita kuliah. Nanti kalau misalnya kita kuliah pulang, terus kita ambil S2 gak akan bisa kayak nongkrong lagi, terus diam lagi di sekre sampai malam gitu, apalagi ya. Oke, udah aja ya. Terlalu banyak bacotan salah sini gak sih? Kamu sih banyak bacot. Kok ke aku ya? Ya udah mohon maaf. Oke, jadi cukup sekian pembahasan dari kita. See you di next episode. Di next episode kita akan membahas tentang rahasia mahasiswa underground nih. Oke,
Tutup. Oke. Oke guys, terima kasih yang udah nonton video ini bersama kami di Birama Bincang Rasa Mahasiswa. Dadah.